Singkat cerita, 30 menit kemudian, Ramadan mulai ingin melancarkan aksinya. Dia merasa sudah saatnya untuk bertindak. Di saat itu kondisi di jalan tersebut jauh dari pemukiman warga, cukup gelap dan sepi, hanya dikelilingi oleh semangka belukar. Tiba-tiba, Ramadan kemudian berpura-pura berhenti di pinggir jalan. Ramadan mengecek handphonenya dengan alasan dia ingin melihat orderan paket. Bustamam ikut berhenti juga dan menunggu Ramadan. Di saat itu, Bustamam melihat handphonenya juga sambil membelakangi Ramadan. Ketika Ramadan melihat Bustamam sedang lengah, Ramadan langsung membuka jok motornya dan dia mengambil pisau dapur dari dalam jok tersebut. Lalu dia mengayunkan pisau dapur tadi ke arah punggung Bustamam, tepat dari belakang. Di saat itu juga, tubuh Bustamam robek oleh batukan tersebut dan cairan merah menyembur deras dari punggungnya yang robek. Bustamam kaget apa yang baru saja terjadi. Dia belum bisa mencerna kejadian tersebut. Dan meskipun Bustamam menggunakan jaket, tusukan itu menembus hingga ke kulit dan daging di tubuhnya. Bustamam sontak terkejut dan langsung membalikkan badan dan melawan Ramadan dengan tangan kosong, sembari mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dia masih bingung kenapa temannya tersebut melakukan hal itu kepada dia. Apakah dia ada salah atau bagaimana? Akhirnya keduanya pun berkelahi, saling memukul satu sama lain hingga helm yang digunakan oleh Bustamam sampai terlepas. Tapi secara tiba-tiba Ramadan memukul Bustamam menggunakan sikunya dengan sangat kencang hingga membuat Bustamam jatuh ke semak-semak dengan posisi terlentang. Saat Bustamam terjatuh, teriak histeris meminta pertolongan warga. Dia berusaha bangkit dan menyelamatkan diri, namun teriakannya itu justru membuat Ramadan jadi panik. Setelah itu juga, Ramadan kembali menghampiri Bustamam dan melakukan tindakan yang benar-benar mengerikan. Ketika posisi Ramadan berada di atas tubuh Bustamam, dia mengayunkan pisau yang dia bawa tadi ke arah tubuh Bustamam, mulai dari bagian dada kiri hingga ke bagian leher secara hingga cairan merah menyembur deras yang membasahi tubuh dari Ramadan. Ramadan terus menancapkan ujung pisau tersebut hingga tubuh dari Bustamam tercabik-cabik. Lalu Ramadan barulah melepas pisau dari genggamannya setelah pisau itu tertancap dalam di tubuh Bustamam. Dan kemudian dia menahan nafas Bustamam dengan menekan bagian leher Bustamam dengan sangat kencang menggunakan kedua tangannya hingga Bustamam kehilangan kesadaran. Setelah Ramadan melihat Bustamam sudah lemah, Ramadan melepaskan cengkramannya dari leher Bustamam dan melepaskan tas yang dipakai oleh Bustamam. Di dalam tas tersebut, Ramadan mengambil uang COD sebesar 6,6 juta rupiah yang dimiliki oleh Bustamam. Lalu Ramadan membuka jok motornya dan mengganti bajunya di lokasi tersebut dengan alasan takut aksinya akan dilakukan warga. Ramadan segera melepaskan baju berwarna cairan merah dan memasukkannya ke dalam karung yang dia bawa di dalam jok. Ramadan juga memasukkan pisau dan pasukan Bustamam yang keluarnya sebenarnya. Dia melarikan diri dari lokasi tersebut, meninggalkan Bustamam yang tidak berdaya dengan sepeda motor milik Bustamam yang masih menyala. Serta ada juga helm milik Bustamam yang jatuh di dekat motornya tersebut di tengah perjalanannya. Ramadan membuang karung yang berisikan baju, pisau dan tas milik Bustamam dari atas jembatan berulang. Setelah semuanya selesai, barulah Ramadan menyetorkan uang rampasannya tersebut sebesar 3 juta rupiah kepada salah satu agen BSI di Magelang untuk menggantikan setoran COD yang dia gunakan untuk judi, dan sisanya sebesar 3,5 juta rupiah dia gunakan untuk kebutuhan hidupnya. Lalu setelah itu, aku merasa bersalah sedikit pun, padahal dia baru saja menghabisinya. Ada sanatonin aktif bioni, tinggi zat besi, asam folat. Seseorang di sisi lain, warga di wilayah desa Kampung Jalan sempat mendengar adanya suara teriakan minta tolong. Dan sekitar beberapa menit kemudian, terlihat seorang pengendara motor meninggalkan arah suara dengan tergesa-gesa. Karena warga curiga dengan suara teriakan tersebut, beberapa warga kemudian memeriksa area semak-semak di sekitar jalan. Lalu sekitar jam 10 malam, warga melihat adanya sepeda motor Honda Vario dengan lampu motor yang masih menyala dan keranjang parkir dalam kondisi bagus. Tidak jauh dari lokasi sepeda motor, mereka juga menemukan adanya helm yang terjatuh. Mereka disaring tidak mengenali pemilik kendaraan itu, sehingga mereka tidak mengira ada korban di sekitar lokasi. Ya, ketika salah satu dari warga tersebut duduk di sepeda motor tersebut, dia memegang stang motor. Dan ketika memegang stang motor, dia langsung terkejut karena menyadari bahwa di tangannya terdapat cairan merah. Dia pun mencium bau anyir dari cairan merah itu. Yang mana dari situlah mereka mulai menyadari adanya kejanggalan. Mereka kemudian menelusuri semak-semak di sekitar hingga akhirnya mereka menemukan jasad seorang laki-laki di semak-semak dalam kondisi terlentang dan sudah bersimbah cairan merah. Saat itu ditemukan luka yang sangat parah di bagian leher dan dada korban. Warga pun langsung berteriak histeris dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak berselang lama, pihak kepolisian dari Polres Aceh Timur langsung ke lokasi kejadian. Mereka langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Identifikasi jasad korban melalui ciri-ciri fisik dan kendaraan yang ditemukan di sekitar jasad korban. Pihak kepolisian menemukan adanya sejumlah luka juga pada
Mustama datang ke lokasi dan memastikan langsung terkait identitas dari Mustama. Lalu ayah Mustama langsung panik dengan kabar duka tersebut. Dia mengikuti rasa khawatir yang mendalam. Dia langsung datang ke lokasi dan melihat kondisi jasad. Dari balik garis polisi, dia langsung tahu di bawah jasad tersebut adalah anaknya. Dari fisiknya, kendaraan hingga barang yang dia gunakan. Juli kemudian tidak puas dan menangis. Dia langsung meminta pihak kepolisian untuk membawa anaknya ke rumah sakit agar pihak keluarga bisa mengetahui penyebab dari Mustama. Kenapa dia bisa tinggal dengan cara yang mengenaskan. Pihak kepolisian pun mengevakuasi jasadnya ke RSUD Sudirman, Gigi Raya, dan menuju ke RSUD Kota Langsa. Dilakukan proses otopsi mengetahui penyebab dari kematian korban. Sementara itu, di lokasi penemuan jasad Mustama, polisi tidak menemukan ada di lokasi. Pihak kepolisian menduga bahwa kejadian ini mengarah pada perampokan yang disertai oleh tindakan menghilangkan nyawa. Untuk memperkuat dugaan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan sebelumnya sudah mengamankan beberapa barang bukti dari lokasi kejadian, yaitu satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi 962 milik korban, satu helm milik korban dan pakaian yang digunakan oleh korban. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu warga di sekitar lokasi penemuan jasad dan rekan-rekan sesama kurir dan juga pihak keluarga Mustama. Berdasarkan